You know just what you do. You did it ever occur to you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got chasing waterfalls. Oh, you got me chasing. Halo, assalamualaikum bunda semua dan sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kembali tentang kegiatan aku ya. Apa kabar hari ini para bunda dan sahabat semuanya? Semoga baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya yang berkah barokah, dan selamat menjalankan ibadah puasa ya bunda semua, bagi yang berpuasa, dan semoga puasa kita lancar-lancar aja sampai tiba nanti pada hari kemenangan ya. Oke, kita mulai dengan kegiatan aku, yaitu dimulai masak nasi dulu. Nah ini kegiatan aku dimulai sejak ini ya, sejak selesai sholat zuhur gitu. Aku mempersiapkan pernak-perniknya dulu gitu kan. Baru ini sudah kira-kira ini udah jam 3 gitu, aku mulai masak untuk berbuka puasa nanti gitu. Tapi hari ini aku untuk hidangan buka puasanya hanya tinggal masak nasi dan lauk pauknya gitu ya, sayur mayurnya gitu. Karena untuk bukaan puasanya itu takjil, aku udah mempersiapkan hanya es di kulkas gitu kemarin. Jadi aku udah nggak buat lagi. Mungkin hanya makanan yang beli ya, anakku mungkin beli untuk kawan minum tehnya gitu. Nah ini aku tadi belanja ya bun, belanja sama diantar Pak suami ke pajak. Ini aku beli toge cuman segitu tuh 1000 rupiah ya, 1000 paling berapa itu ya, 1 on atau seperempat gitu, pokoknya aku sedikit sih belinya. Kemudian aku ini beli udang itu sekilo gitu. Udang ini seharusnya 110 ya sekilonya gitu, tapi karena katanya punya orang itu ketinggalan gitu, nggak diambil kata.
Jadi kata penjualnya, langganan aku itu katanya ya udah Bu, 80.000 aja katanya, karena pun udah agak siang gitu kan. Jadi itu udah dibersihkan ya, tinggal cuci-cuci aja. Terus Pak suami juga beli ikan apa ya, ikan senangin ya, ikan senangin kalau nggak salah namanya. Ikan senangin itu beli hanya setengah kilo 20.000 ya Bun. Terus kemudian bayam itu satu ikat 4.000 gitu. Tapi nggak aku masak semuanya. Bayamnya itu paling setengah ikat aja gitu. Oke, aku untuk selanjutnya bayamnya udah aku putih dan sebagian lagi separuh gitu ya aku taruh di Tupperware dan aku simpan di kulkas untuk besok-besok lagi gitu, karena kalau bayam itu kan nggak harus banyak gitu ya Bun. Nah ini toge juga untuk besoknya lagi gitu ya. Jadi toge yang tadi itu aku simpan dulu, aku prepare dulu di kulkas, kalau besok aku mau masak baru aku buat gitu ya Bun. Jadi hari ini nih aku ngerebus bayam, jadi bayam itu hanya separuh, yang tadi separuhnya itu udah simpan aku ke kulkas gitu. Karena kalau bayam kan nggak bisa banyak-banyak ya Bun, dia kan harus begitu masak langsung dimakan gitu kan, katanya begitu kan. Jadi sih aku ngikut aja. Jadi terus aku cuci ikan ya, cuci ikan. Ini aku tadi beli setengah kilo cuman 20.000 ikan senangin, kata Pak suami itu ikan senangin. Udah dibersihkan juga sama penjualnya gitu. Aku beli ikan gitu, perikanan gitu ya, aku selalu beli di tempat langganan aku gitu. Jadi aku selalu nggak ngerti sih nama-nama ikan itu, aku nggak ngerti. Aku paling ngerti nama ikan itu ya cuman dencis, ikan merah, ikan biji nangka, ikan selar, tongkol, gembung kuring, hanya itu kan. Selebihnya aku kurang tahu ya Bunda, apakah itu ikan tenggiri itu kayak mana bentuk itu, aku pokoknya nggak ngerti gitu Bunda. Beda dengan Pak suami, dia tahu semua nama ikan gitu ya. Ini aku simpan dulu, aku cuci dulu gitu. Dan hari ini rencananya aku nggak masak ikan gitu, tapi aku rencananya mau masak udang gitu, mau buat sambal udang gitu. Ikannya untuk besok lagi. Dan sementara kalau ikan ini yang suka itu sih hanya Pak suami juga gitu, makanya cuma beli setengah kilo. Ini pun bisa ini 2 atau 3 kali masak ini Bunda, karena cuman seorang diri dia makannya gitu. Aku nggak suka ya Bun. Biasanya kalau ikan senangin itu sih enaknya digulai, cuman Pak suami kan dia agak gimana ya, kalau makan santan itu rada gimana gitu, jadinya dia bilang suruh digoreng aja gitu. Jadi ini aku susun dulu di Tupperware, kemudian selanjutnya untuk aku simpan di kulkas. Jadi manakala Pak suami minta digorengin gitu, misalnya malam sahur gitu kan, nggak selera dengan yang lain, dia goreng ikan kan udah sambal itu udah tetap ada gitu ya. Jadi tinggal nyampurin aja ke sambelnya gitu. Terus lanjut aku bersih udang ya. Ini aku di sana sih udah dibersihin, jadi aku tinggal cuci aja gitu. Sekilo ini kalau aku semuain ya kebanyakan gitu, tapi kalau bagi 2 juga kesekitan gitu. Jadi aku ambil sedikit aja yang untuk disimpan gitu, maksudnya nggak aku semuain gitu, karena kalau semua ini serba tanggung, semua ini kebanyakan kalau dibagi 2 tapi kesekitan gitu. Karena kalau apalah namanya ini udang, aku dan anakku itu adalah sangat suka, cuma karena takut aja gitu. Kan aku ada kolesterol gitu, jadi aku takut juga kalau sering-sering makan udang gitu. Apalagi nih bulan puasa kan aku nggak minum jamu apa gitu, jamu rimpang itu gitu. Tapi ya wis lillahi ta'ala aja lah ya Bun. Jadi ini aku mau aku sambel ya, terus kemudian nanti tuh aku mau ngerebus bayam gitu. Nah ini lanjut aku masak air ya. Aku selalu sedia air di termosku gitu. Di termosku tuh selalu ada air panas gitu ya. Jadi padahal nanti sore itu kadang jarang sih kalau buka puasa mereka tuh minum teh manis gitu. Paling air hangat aja gitu. Air hangat karena kan udah minum es gitu, karena kebetulan akhir-akhir ini beberapa hari ini
berapa Ramadan ini cuaca di Medan itu suhunya panas tinggi gitu ya, tinggi ya, sampai di atas 30 derajat Celcius gitu suhunya. Jadi panas, tapi aku selalu bilang sama anak dan pak suami, kalau buka walaupun nggak minum teh manis, itu minum air hangat dulu gitu, jangan langsung minum es gitu. Makanya aku selalu ada air panas gitu. Jadi nanti air panas ini aku nggak ini ya bun, nanti malam aku nggak masak lagi, nggak rebus lagi. Jadi ini sekalian sampai untuk sahur nanti. Nah kalau sahur itu kami biasa minum teh manis gitu ya, karena perlu ya, gula kan mengandung karbohidrat gitu. Jadi supaya kita di puasa siang hari itu nggak lemes gitu ya. Jadi nih udah aku masak airnya gitu ya. Jadi aku memang di rumahku ini nggak pernah ketinggalan air panas ya bun, karena kami selalu selalu minumnya itu air hangat gitu. Jadi air panas ini dicampur dengan air yang biasa gitu. Oke, jadi dari tadi aku belum menyapa ini ya, bunda-bunda semua. Jadi apa yang bunda masak hari ini untuk hidangan buka puasa gitu. Pastinya semuanya masih beraktivitas juga seperti aku ya, menyiapkan hidangan, membuat bukaan, takjil, atau gimana bunda-bunda atau sahabat semua itu kalau puasa takjilnya beli atau buat sendiri gitu ya. Kalau aku sih keseringannya tuh buat gitu, tapi kadang-kadang namanya anak ya, anak aku tuh kadang ya beli juga walaupun aku udah buat gitu, seleranya beda gitu kan, mungkin dia kepingin apa ya beli gitu. Nah ini lanjut aku mau apa ya bun, mau goreng udang gitu ya. Tadi tuh aku ini kan udangnya mau aku sambal gitu ya. Jadi itu aku tadi udah buat sambelnya sekalian untuk ini, untuk aku untuk prepare lah ya, di prepare di kulkas gitu untuk stok gitu kan. Jadi sekalian gitu, nggak bolak-balik ngeblender, karena kan aku perlunya cuman sedikit gitu cabenya gitu. Jadi kan kalau blender bolak-balik itu rasaku nggak efisien. Apa ya, pokoknya nggak inilah gitu, pokoknya nggak efisien waktu salah satunya juga gitu. Nah ini udangnya aku goreng tapi nggak semua gitu, kira-kira ini kayaknya paling 7 on gitu ya, karena tanggung mau aku semuain ya banyak, mau di setengah kiloin kurang nanti takutnya gitu kan. Ini karena kan sampai sahur bunda gitu, jadi aku masak goreng itu kira-kira 7 on, dan aku gorengnya itu nggak terlalu masak gitu, nggak terlalu mateng, nggak terlalu kering gitu. Aduh payah kali sih mau ngomongnya, ya Allah, kecelitut terus ya. Jadi gorengnya tuh nggak terlalu kering gitu, jadinya ya kalau udah merah kulitnya gitu ya, aku angkat aja gitu. Nah ini lanjut aku mau tumis cabai ya, cabenya, tapi ini tumisnya aku nggak pakai minyak dulu gitu, dia hanya aku keringin airnya dulu gitu, supaya menurut aku nggak langu gitu. Lagian kalau dia langsung dari blender terus kita tumis pakai minyak gitu, dia kan nyiprat gitu ya, nyiprat itu meletup gitu kan. Lagian pun dia nggak, tanahnya itu beda gitu, itu kalau menurut aku ya bunda. Jadi aku selalu kalau numis cabai ini aku keringin dulu airnya gitu, nanti setelah kering gitu, dan aku tidak menggunakan api besar gitu ya bun. Jadi dia matangnya itu kayaknya menurut aku tuh cantik, dia merah gitu. Jadi setelah airnya itu susut gitu, mengering gitu, aku tambahkan garam dan gula gitu. Jadi andalanku tuh cuman garam dan gula gitu, nggak pakai penyedap atau micin ya bun. Aku tidak membiasakan masakanku pakai penyedap gitu, tapi ada juga sesekali, tapi masakan tertentu itu sangat sekali lah gitu, itu pun sedikit gitu aku kasih.
Jadi itu tapi ya bagi bunda-bunda ini yang pakai micin ya nggak masalah, itu kan tergantung selera gitu. Tapi kalau aku kan bun, dulu aku suka pakai micin gitu, aku tuh kepalaku suka pusing gitu. Jadi tante aku tuh bilang coba nggak usah pakai mecin gitu. Jadi sejak beberapa tahun itu aku nggak pakai mecin lagi, dan ternyata memang betul bunda, kepalaku nggak pernah pusing lagi gitu, kecuali kalau aku sakit gitu. Jadi kalau sekarang itu kalaupun aku mau pakai penyedap itu paling pakai kayak kaldu ayam gitu aja, kayak kaldu ayam gitu, atau apalah gitu, pokoknya yang kayak gitulah, yang misalnya Royco gitu. Nah itu aku pakai itu pun sedikit gitu, dan itu pun sesekali gitu, masakan tertentu aja gitu, misalnya kepengen oh ini kok kurang ini ya, mungkin apa taruh ini gitu, taruh Royco gitu misalnya gitu. Tapi kalau masakan yang lain pada umumnya memang enggak lah, pokoknya jarang-jarang sekali lah bunda gitu. Memang nggak mau membiasakan gitu, kebetulan Pak suami juga nggak mau ya, nggak suka gitu ya. Jadi terserah ya, tapi kalau bunda-bunda pakai ya nggak apa-apa ya, itu kan tergantung selera masing-masing gitu, dan kesukaan masing-masing. Kesukaan itu kan nggak bisa juga semua sama, walaupun kita anak kita sendiri aja juga nggak bisa kan bun, seleranya tuh sama dengan kita gitu kan. Begitu juga dengan ini ya, dengan yang aku bilang tadi gitu ya. Tapi bukan berarti itu sombong nggak pakai ini, enggak juga gitu, tapi kan memang aku kebiasaannya seperti itu gitu ya bun. Nah ini aku lanjut cuci piring aku itu tadi sambil masak bayamnya tadi itu ya bun. Jadi sementara daripada nunggu nganggur gitu, aku sekalian nyambi cuci piring yang bekas untuk masak-masak tadi gitu bunda. Nah ini aku kayaknya bayamnya mau aku lihat dulu, kayaknya udah, takutnya kan kelembean ya bayam, kalau terlalu lembek juga nggak enak, kalau keras juga nggak enak gitu ya. Dan aku memang sebenarnya nggak bagus kalau makan itu yang terlalu masak gitu masaknya, tapi karena kan kami itu udah tua, itu faktor gigi ya faktor giginya gitu kan, jadi udah nggak kuat gitu. Jadi memang nggak pernah makanan yang setengah masak gitu ya, nggak seperti dulu waktu masih muda itu aku suka kalau buat sayur atau masakan apapun itu yang setengah masak gitu bunda, jadi mesti kriuk gitu kan. Tapi kalau sekarang misalnya buat sayuran apa gitu pun ya harus sampai benar-benar empuk ya, benar-benar lembek, benar-benar mateng gitu. Jadi nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu kan misalnya numis kacang panjang itu setengah masak gitu kan, jadi krius gitu kan. Nah sekarang itu tadi bun, faktor gigi ya, giginya nggak sekuat dulu gitu ya, jadinya kalau masak itu ya sampai mateng gitu. Jadi kebiasaan anakku pun jadi mengikut gitu. Tapi cuman kadang-kadang kalau dia kepenginnya setengah masak ya dia angkat lebih dulu gitu, diangkat lebih dulu lah gitu, karena kan Pak suami nggak bisa bun kalau yang setengah masak itu gitu kan. Selain nggak suka juga memang kurang bisa, bukan nggak bisa sih, kurang bisa gitu. Nah ini udah siap ya bun, udah siap bersih-bersihnya, dan ini aku tinggal menempati bayamnya yang udah masak tadi. Nah demikianlah videoku kali ini bunda. Jika ada salah-salah dalam ucapan mohon dimaafkan, dan mohon bantuan like, share, komen, dan subscribe-nya ya bun, agar channel aku berkembang gitu. Terima kasih buat bunda semua yang sudah nge-share video-video aku ke komunitasnya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum.